Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran sejarah Indonesia kelas 10 bersama Ibu Unga. Materi pelajaran konsep dasar sejarah, cara berpikir kronologis, cara berpikir diakronik, dan cara berpikir sinkronik. Dalam mempelajari sejarah, ada 3 cara berpikir, yaitu 1. Cara berpikir kronologi, 2. Cara berpikir diakronik, 3. Cara berpikir sinkronik. Cara berpikir yang pertama adalah cara berpikir kronologi. Secara etimologi atau secara asal-usul kata, kronologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos dan logos. Kronos artinya waktu, logos artinya uraian atau ilmu. Secara pengertiannya, cara berpikir kronologi artinya cara berpikir secara runtut sesuai urutan waktu terjadinya suatu peristiwa. Cara berpikir kronologi dapat mempermudah kita dalam melakukan rekonstruksi terhadap semua peristiwa yang ada di masa lalu dengan tepat. Kronologi sangat penting agar kita terhindar dari anakronisme. Apa sih anakronisme itu? Anakronisme adalah penempatan peristiwa, latar, tokoh, atau dialog yang tidak sesuai dengan tempat dan waktu terjadinya peristiwa. Cara berpikir kronologi juga membantu kita agar lebih mudah dapat menghubungkan dan membandingkan peristiwa sejarah yang terjadi di suatu tempat yang berbeda tapi dalam waktu yang sama. Yang kedua, cara berpikir diakronik. Secara etimologi atau asal-usul kata, diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia dan kronos. Dia artinya melampaui, melintas, atau melalui. Sedangkan kronik berasal dari kata kronos yang artinya waktu. Jadi, diakronik artinya adalah melintasi waktu. Contoh cara berpikir diakronik yaitu periodisasi sejarah Indonesia. Kita bisa melihat pembabakan sejarah ada kurun waktunya. Sifatnya memanjang berdasarkan waktu, namun ruangnya terbatas. Maksudnya, waktu pembabakan tersebut diurai secara berurutan mulai dari abad keempat Masehi sampai masa reformasi sekarang. Dengan konsep diakronik ini juga kita bisa melakukan perbandingan antara peristiwa dengan waktu yang sama atau dengan waktu yang berbeda. Contohnya, kerja paksa pada zaman Belanda dan zaman Jepang, antara kerja Rodi dan Romusa. Yang ketiga yaitu cara berpikir sinkronik. Kata sinkronik juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu sin dan kronos. Kata sin yang artinya dengan, kronos artinya waktu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronik diartikan dengan segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Penerapan konsep sinkronik menurut Kunto Wijoyo, sejarah akan menjadi ilmu yang bersifat sinkronik ketika sejarah bersentuhan dengan ilmu sosial lain seperti sosiologi,
antropologi, politik, dan ekonomi. Contoh berpikir sinkronik misalnya yaitu peristiwa proklamasi di Jakarta tanggal 17 Agustus 1945. Sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.